Assalamualaikum semuanya. Di sini aku bakal ngejelasin atau memperkenalkan sedikit fitur-fitur dari Canva. Mungkin untuk sebagian yang udah pernah pakai Canva dan sudah bisa, menurutku ini bisa di skip aja videonya. Tapi kalau yang belum bisa dan bener-bener blank, ini boleh banget disimak sampai akhir video ya. Oke, jadi ini aku udah masuk ke Canva. Sebelumnya silahkan untuk download di Play Store. Lalu daftar aja kayak biasa, daftar pakai email kah, atau bisa pakai Facebook juga, bisa pakai Google juga atau Gmail. Lalu setelah itu nanti bakal masuk seperti ini. Nah, ini di sini aku bakal ngeliatin kalau ini tuh ukuran-ukuran. Jadi kita bisa bikin CV atau resume, bisa bikin logo, poster, uh, feed Instagram, ataupun media sosial, animasi, kartu ucapan, sertifikat. Oh, banyak sekali ya. Pokoknya Canva ini tuh makin sini makin oke. Nah, sebetulnya selain di handphone, Canva pun bisa di website. Dan tentunya itu lebih enak sih untuk ngedesainnya kalau menurutku gitu kan, karena lebih leluasa gitu, kita tak 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 gitu langsung jadi. Nah, oke, di sini aku mau liatin aja sedikit kayak misalnya ada kiriman Instagram gitu kan, ada feed, ada poster, ada logo, kisah-kisah. Di sini tuh banyak banget dan template-nya udah bisa langsung kita pakai. Bener-bener enak banget nih pakai Canva ya. Nah, oke. Dan di sini di bawah ini kita langsung lihat ke sini. Yang kedua, ini ada desain-desain hasil kita. Jadi di sini udah ke save semua hasil-hasil kita. Lalu di sebelahnya ada menu. Menu ini ada ini ya, ada profil kita. Terus kita bisa ngebagikan desain kita dengan pengguna Canva lain. Kita juga bisa merencanakan konten atau nge-schedule konten, tapi khusus untuk yang Canva Pro. Nah, apa sih bedanya Canva Pro dengan Canva biasa? Canva Pro itu semuanya, semua fitur apa bisa kita pakai, semua template fitur bisa kita pakai. Tapi kalau yang biasa itu terbatas gitu. Bedanya juga kalau Canva Pro itu kita harus bayar per bulan sekitar 170 ribuan lah ya kalau dirupiahkan. Kalau misalnya setahun tuh 1.700.000 kalau nggak salah ya, aku agak lupa, tapi segituan lah ya. Kita juga bisa buat tim di Canva, lalu kita juga bisa buat folder di Canva gitu kan. Kita bisa lihat sampah-sampah atau kayak recycle-nya lah gitu kan di Canva. Oke, nah sekarang kita langsung aja ya. Misalnya kita mau buat feed IG aja ya, yang gampang. Kita klik. Nah, ini loading. Nah, ini udah masuk, kita udah masuk ke ranah kita mau kutak-ketik si desainnya ya. Oke, di sini kita bisa langsung kayak gambarnya bisa kita klik. Oke. Nah, sekarang aku mau perkenalin ini dulu nih, yang ini nih, yang di sini ya. Sorry, yang gampang dulu deh. Yang gampang dulu di sini ya. Oke, yang pertama itu ada gambar rumah, itu untuk kita back ke beranda yang tadi. Terus yang kedua itu ada ini tanda titik 3. Ini tuh kita bisa tampilkan pembatas, kita bisa tambah bleed kalau misalnya mau nyetak, kalau mau nyimpen. Terus kita bisa lihat bikin kopian dari si ini. Terus kita bisa membagikan, kita bisa ubah ukuran. Tapi ubah ukuran itu hanya untuk Canva Pro ya. Gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada sedikit perbedaan dengan Canva teman-teman semua. Karena di sini kebetulan aku pakai Canva Pro, tapi yang free 30 hari nanti sama aku dikasih tahu caranya ya. Nah, setelah itu klik ini. Klik ini tuh untuk mendownload ya. Biasanya langsung klik, itu langsung di-download gambarnya. Ini aku batalin, sorry. Nah, kalau yang ini, yang sebelahnya yang paling ujung, ini kita bisa pilih mau simpan sebagai gambar, mau simpan sebagai apa, PDF, video, atau PNG, dan lain sebagainya. Terus kita bisa tambahin tautan, bisa ngebagiin tautan. Jadi teman-teman yang lain yang punya Canva bisa kita
ini nih aku punya desain nih dari Canva, klik. Nanti dia bisa lihat. Terus menyimpan dengan transparansi itu PNG ya. Terus bisa kita tampilin kayak bikin presentasi gitu. Terus bisa di-share ke profil Facebook, halaman Twitter, Gmail, dan lain sebagainya. Oke. Lalu setelah itu di sini ada titik 3 juga. Nah, ini yang pertama untuk menduplikat atau mengcopy si desainnya yang ini, atau kita bisa juga plus atau buat baru kita klik aja yang, nah ini kan jadi ada ya. Nah terus kita klik ini, nah jadi yang satu itu yang baru, yang satu itu menduplikat. Oke, selesai. Langsung kita perkenalan ke sini ya. Ke sini dulu deh. Nah kalau ketika kita udah bisa ngeduplikat, udah bisa tambah-tambah, nah kita klik dulu. Nah terus kita bisa lihat nih, kalau misalnya ini filenya banyak kan bisa kita scroll ya, lebih enak begitu. Oke, langsung aja kita ke sini dulu ya. Oke, kita langsung ke plus. Plus ini tuh ada template, unggahan foto, elemen, teks, banyak banget. Aku cuman ngasih tahu beberapa aja ya. Yang pertama template. Template ini bisa kita tambahin lagi kalau misalnya kita bingung atau kayak mentok gitu. Aduh, desainnya gimana ya? Kita bisa cari mau yang mana ya? Bingung. Misalnya ini deh, gitu kita klik. Nanti akan otomatis si template-nya tuh kayak gini. Nah, langsung ketambahin gitu. Terus kita bisa edit-edit. Nah setelah itu template ya. Nah setelah itu yang unggahan, kita juga bisa mengunggah foto atau video ataupun audio yang ada di HP atau perangkat-perangkat kita. Terus sebelahnya itu ada foto gratis dari Canva. Jadi kita bisa dapetin foto-foto langsung dari Canva-nya. Nggak usah kita harus searching di Google lagi. Ini udah bagus-bagus banget. Terus di elemen. Nah elemen ini juga banyak banget fiturnya. Gambar-gambarnya yang lucu-lucu, yang wow, bagus-bagus banget gitu kan. Kita bisa lihat juga ada bagan, ada gradien gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau cari nih tentang dokter atau virus corona gitu kan, di sini juga udah ada. Jadi itu enak banget. Terus ada dedaunan, ada zodiak tuh, udah oke banget. Nah ini kalau misalnya nggak pakai yang Canva Pro, ini tuh bakal terbatas banget dan sayang banget. Nih tuh biasanya yang Canva Pro tuh lebih komplit gitu. Nah di sini banyak banget, tinggal dipilih. Pilihnya gimana? Misalnya kita mau sketsa bunga atau hewan deh, kita klik dulu si hewannya. Nah lalu kita bisa nambah-nambahin kan, so cute. Dan kita juga bisa ubah-ubah warnanya. Ini yang bawah ini kita bisa gitu kan, kita tambahi, kita ganti warnanya jadi warna apa gitu. Oke, kita langsung aja ke yang selanjutnya, yaitu teks ya. Setelah elemen kita ada teks. Nah teks ini kita bisa tambahkan judul, tambahkan subjudul atau teks isi. Kita juga bisa pakai kombinasi font yang udah ada. Ini kita contoh aja ya, misalnya klik Hugh Cell gitu kan. Nah ini kita bisa klik pisahkan. Ini kan saya menyatu gitu. Kita klik pisahkan. Atau ini sorry kita klik pisahkan dulu deh ya. Agak susah nih kalau nggak dipisahkan. Bisa ya, bisa diklik 2 kali ya teman-teman. Klik 2 kali. Ini kalau misalnya di komputer tuh lebih enak ngeditnya dibandingkan di handphone yang serba kecil ini ya. Ya gitulah ya, bisa ya. Terus bisa kita pisahin juga. Bisa kita pisahin. Tapi ini nggak ada ya. Coba kita klik lagi ya. Nah ini deh. Nah bisa kita pisahkan. Terus udah deh, kita bisa pindah-pindahin dia. Bisa pindah-pindahin dia ke sana kemari. Oke, itu yang teks.
Setelah itu ada gaya. Gaya ini kita bisa tambah-tambahin font-font yang lagi happening gitu. Jadi kita bisa pakai. Terus warna juga. Terus stiker ini tuh kayak gini nih. Biasanya ada yang kayak animasi bergerak gitu, atau apa, nah kayak gini. Biasanya tuh yang gerak-gerakan gitu. Kalau misalnya kita mau bikin Insta story, pakai ini tuh bisa. Kita bisa tambahin musik juga. Udah ada dari si itunya, tinggal kita ini aja. Video pun udah ada juga. Jadi wow, ini tuh udah serba komplit. Terus kita bisa ke galeri kita juga gitu kan. Terus ada latar tuh si backgroundnya. Kita bisa cari background yang lucu gitu kan, bebas. Ada pola, ada landscape, ada abstrak. Lalu ada folder ini kita bisa memfolderkan sesuai yang kita mau gitu desain-desainnya. Lainnya, lalu kita juga bisa lihat ya ini Canva Pro atau apa. Nah itu aja. Nah sekarang coba kita edit yang teks dulu ya. Yang pertama kita bisa klik sunting. Sunting ini maksudnya kita bisa ganti jadi nama atau apa gitu kan. Terus fontnya bisa kita ganti yang bawah ini ya. Fokusnya ke bawah, oke? Nah kita bisa ganti misalnya jadi ini gitu kan. Ukurannya bisa kita ganti. Warna kita bisa ganti. Terus kita bisa ganti jadi bold biasanya atau italic, tapi untuk font ini nggak bisa ya. Ukuran underline untuk yang bawah itu. Terus justify atau rata tengah, rata kiri, kanan. Terus huruf kapital. Lalu yang bulat-bulat ini untuk button gitu kan. Ada bullet gitu kan, button. Yang ini nanti aku jelasin ya. Terus kalau mau nambahin efek gitu bisa. Nah ini aku mau kasih contoh aja yang ini dulu ya. Jadi yang ini kita bisa, nah jadi lebih jaraknya tuh lebih jauh bisa. Nah kalau ini tinggi garis tuh maksudnya jarak dari atas ke bawah. Kalau ini kan dari pinggir. Nah ini dari jarak atas bawah. Bisa kita ini efek pun kita bisa tambahin. Misalnya ada shadow, ada tuh. Wow bagus ya. Ada kayak gini macam-macam. Bisa curve juga gitu. Lalu posisinya kita bisa, maksudnya posisi itu apa, kita bisa mundurin tuh maksudnya jadi di belakang misalnya di foto nih, nah di belakang foto gitu. Terus kita tapi bisa juga nambahin ke mana, ke depan. Mana nih posisi, terus maju kayak gitu guys. Bisa juga ditransparanin, nah kayak gini. Udah bisa juga kita kunci, jadi nggak bisa digimana-gimanain gitu, nggak bisa pindah-pindah. Nah udah, itu kalau foto sama aja sebetulnya kayak teks ya, bisa ganti warna, ganti fotonya. Terus kalau foto kan ada kayak filter kayak sesuaikan, ada sesuaikan kayak brightnessnya bisa kita crop, terus posisinya sama, ada transparannya juga sama saja, tinggal diulik aja sebetulnya. Dan itu sih fitur-fitur dari Canva. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mudah mengerti ya maksud dari video yang aku buat. Dan selamat praktek. Jadi banyakin aja ngulik biar menguasai si Canva ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.